melaksanakan sekian banyak sholat dengan satu wudu. Sholat subuh dengan wudu isya. Hebat kan? Luar biasa kan? Jadi isya, kapan isyanya? Sebelum subuh. Santri itu luar biasa. Saya sholat subuh ini dengan wudu isya. Hah? Hebat banget kamu. Iya, saya baru aja selesai sholat isya. Kemudian sekarang azan subuh, dia melaksanakan sholat subuh. Benar, nggak salah, dia benar. Wudu subuh dengan wudu isya dengan dipakai untuk sholat subuh. Tapi sholat isyanya jam 4. Ya Allah. Terus Ustaz. Wa furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Arba'atun minha ma'hudatun minal Qur'anil Karim. Yang 4 diambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa hiya ghuslul wajhi, membasuh wajah. wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. wa mashur ra'si, mengusap kepala. wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Kemudian kepala itu diusap, kemudian kaki dibasuh. Kepala, wajah, tangan, kaki dibasuh, yang diusap hanya kepala. Ayatnya, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. saat akan mendirikan sholat maka basuhlah wajah, wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, bersamaan dengan siku. Jadi sikunya itu kita udah bahas. Siku itu apa? Sekalian ibu-ibu, yang mana? Nah itu masih nunjuk ujung nih, masih nunjuk ujung. Yang disebut siku adalah dua tulang yang ada di setiap tangan, ada di kanan dan kiri. Ini disebut mirfaq. Makanya disebutnya mirfaqaini. Ada dua tulang nih. Musanna, ada mirfaqain, dua-duanya ada, kanan kiri ada. Bukan ujung ini. Sebab di sini sama yang ini beda tempat, agak ke belakang. Dan posisinya itu berubah saat tangan ini kondisinya atau posisinya berubah. Terus wamsahu bi ru'usikum, di situ wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum. kenapa Ustaz tidak dibaca wa arjulikum? Kenapa dibacanya wa arjulakum? Itu faksilu wujuhakum dinasabkan, difathahkan. Wa aidiyakum difathahkan. Wamsahu biru'usikum, kan dikasolkan ya. Tapi kenapa tidak dibaca wa arjulikum, dibacanya arjulakum? Boleh dibaca dua-duanya atau gimana? Boleh dibaca dua-duanya atau salah? Ini dijawab atau? Boleh dua-duanya. Oh, boleh dibaca wa arjulakum, boleh dibaca wa arjulikum. Jadi di dalam qiraah Nafi, kemudian Ibnu Amir, wal Kisai itu dibacanya wa arjulakum. Dan itu menjadi hukum bagi jumhur ulama 4 mazhab. Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 4-4-nya membacanya wa arjulakum. Artinya kaki itu dibasuh. Terus kenapa baknya itu tidak berpengaruh? Karena wa arjulakumnya kembali ke faksilu. Baknya kenapa nggak berpengaruh? Karena baknya bukan bak ziyadah. Baknya bak ziyadah. Baknya bak ziyadah. Jadi tidak dibaca namanya wa arjulikum. Terus dibaca wa arjulikum itu ada qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amrun dan qiraat Hamzah. Itu diambil hukumnya oleh mazhab Ja'fari. Makanya di mazhab Ja'fari itu kaki itu tidak dibasahi semuanya. Apa sih bedanya dibasuh sama diusap? Kaki diusap itu artinya dibasahi sebagiannya. Kaki dibasuh itu artinya dibasahi seluruhnya.
seluruhnya. Dari mulai atas mata kaki sampai ke bawah qadam, telapak kakinya. Itu dibasahi semuanya. Sedangkan Imam At-Tabari itu mukhayyar, boleh dibasuh, boleh diusap. Sedangkan di mazhab Syafi'i bagaimana? Dibasuh, bukan diusap. Nah, terus wasnani ma'khuzani minal hadis syarifi. ada 6, yang 4 sudah dibahas, diambil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang 2 diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Wa huma an-niyatu. yang pertama niat. Ini niat kaitannya dengan wudu. Oh sekalian, ibu sekalian, ini penting disampaikan. Niat wudu itu ada 3. Niat wudu itu ada 3. Ada niat saat dia belum punya wudu, ngangkat hadas, maka niatnya di antara niatnya yang boleh dipakai adalah, maksudnya yang digunakan adalah raf'ul hadas. Saya niat untuk mengangkat hadas. Sedangkan ada kondisi orang yang sudah punya wudu, masih punya wudu, kemudian dia ingin memperbaharui wudunya, maka tidak niat raf'ul hadas, niatnya tajdidul wudu. Sebab dia tidak mengangkat hadas. Sebagian besar ulama mengatakan tidak sah wudunya. Maksudnya dia tidak dapat pahala dengan wudunya, sebab dia niatnya mengangkat hadas. Hadasnya udah terangkat. Tajdidul wudu yang betul. Yang ketiga adalah niat wudu untuk orang yang kondisinya terus-menerus memiliki hadas. Contohnya orang yang beser, contohnya orang yang buang angin terus-menerus, bocor lah ini terus. Terus berikutnya orang yang istihadah, kan terus-menerus itu keluar. Maka kondisi mereka wudunya itu untuk istibahatis sholat, membolehkan dia melaksanakan sholat. Ini adalah 3 tingkatan atau 3 macam niat di dalam wudu. Terus berikutnya, Wa tartibu. yang keenam adalah tertib. Niat diambil dari mana? Amman niyatu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Niat diambil dari perkataan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Innamal a'malu binniyati. sungguhnya amal itu sangat tergantung kepada niat. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Wa amma tartibu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan tertib diambil juga dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahun Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Makna niat. Wa ma'na niyat Makna niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. qasdu syai', bertujuan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Niat itu umumnya niat di dalam ibadah itu bersamaan dengan pekerjaannya. Ada beberapa kondisi niat di dalam ibadah yang tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Di antaranya adalah puasa. Kita niat puasa wajib, khususnya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, puasa wajib itu niatnya harus sebelum pelaksanaan puasa. Tidak bisa niat berbarengan dengan pelaksanaan puasa kecuali kalau puasanya sunnah. Itu boleh niat selama belum makan, belum melakukan yang membatalkan puasa sampai menjelang zuhur. Boleh niat. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ini sekaligus menjadi solusi bagi mereka yang lupa niat dan bermadzhab Syafi'i. Dia boleh taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah saat lupa niat. Sebab di mazhab Imam Abu Hanifah, puasa sunnah dan puasa wajib itu boleh sampai menjelang zuhur niatnya. Jadi Imam Abu Hanifah mau puasa wajib, mau puasa sunnah itu batasannya sampai menjelang zuhur. Jadi bagi mazhab Syafi'i yang lupa niat, maka boleh dia taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab kalau dia tidak taklid, dia tidak mengambil pandangan itu, berarti dia lupa niat,
tetap wajib puasa dan puasanya belum terhitung. Wajib puasa, lupa niat. Niat sebulan nggak dipakai, mazhab Imam Malik. Niat setiap malam dia lupa, dia juga kemudian nggak taklid mazhab Imam Abu Hanifah, maka wajib baginya untuk terus berpuasa, nahan makan dan minum sampai selesai, pokoknya sampai maghrib. Nah, maghrib baru dia buka, tapi terhitung nggak puasanya? Enggak. Puasanya tidak terhitung. Maka itu pentingnya ilmu. Penting ilmu. Lupa, udah. Taklid dia mazhab Imam Abu Hanifah, niat sekarang. Begitu. Tapi jangan kayak gitu, jangan dibiasakan lupa. Setiap hari kemudian lupa, itu masalah. Terus wa mahalluhal qalbu. Tempatnya niat ada di hati. Niat tempatnya ada di hati, dan itu adalah hitungan niat. Itu adalah barometernya niat. Terus Wa talaffuzu bil lisani sunnatun. adapun ucapan lisan itu hukumnya adalah sunnah. Kita sebelum sholat itu mengucapkan ucapan niat, itu bukan niat, itu azab. Upaya kita untuk menguatkan niat di hati supaya niatnya tidak salah, tidak keliru. Tapi seandainya pun lisannya salah, hatinya benar, semua ibadahnya dianggap sah. Yang jadi masalah, lisannya benar, hatinya salah. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, itu di lisan, lisannya benar, mau sholat zuhur, tapi di hatinya usolli fardhu subhi raka'ataini, batal sholat, tidak sah sholat. Dia lakukan terus ya nggak sah sholatnya, dia harus mengulang sholatnya. Sebab ibarahnya jelas bahwa tempatnya niat itu di hati. Kalau lisannya salah itu nggak masalah, sebab di lisan itu hukumnya sunnah. Terus Wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi fil wudu'i. saat wudu, niat itu kapan? Jawabannya adalah ketika membasuh sebagian dari wajah. Ketika membasuh sebagian dari wajah, mulailah niat. Tidak saat membasuh kedua telapak tangan, tidak saat kumur-kumur, tidak saat memasukkan air ke hidung, tapi saat membasuh wajah. Kenapa? Karena niatnya dimulai dari pekerjaan wajib. Membasuh kedua tangan, telapak tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu hukumnya adalah sunnah. Wajib pertama adalah membasuh wajah, dan di situ tempatnya niat. Terus Wa 'inda ghusli awwali juz'in minal jismi fil hadasil akbar. kalau wudu wajah, kalau mandi kapan niatnya? Tebak-tebakan aja. Kalau mandi kapan niatnya? Tebak-tebakan dulu ibu, tebak-tebakan aja. Saat membasuh air kemana? Ke bagian mana? Kepala. Ada yang kepala, ada kaki. Oh, terjadi perbedaan di antara ulama ini. Ada yang kaki, ada yang kepala, gitu ya. Iya, jawabannya adalah, bagaimana jawabannya, Ustaz? Boleh mana aja. Nah, boleh mana saja. Mau yang disiram mana dulu, disitulah tempat niat. Kenapa? Karena saat mandi itu seluruh anggota badan ialah satu bagian. Ya, seluruh anggota badan satu bagian, satu kesatuan, satu bagian. Jadi mau disiram yang mana saja, di situ auto niat. Enggak, kepala, iya kaki, yang mana aja. Gak usah diributin. Nanti gak jadi mandi kalau diributin gitu ya. Gak usah diributin. Nyemplung aja gitu ya. Nah, terus tertib. Apa makna tertib? Anna yuqaddima udwan ala udwin. Makna tertib adalah tidak mendahulukan anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain di dalam wudu. Terus bagaimana kalau wudunya tenggelam? Maksudnya wudunya menenggelamkan badannya di air. Jadi sekalian dia berenang, sekalian dia wudu. Iya benar. Ini kami ingat, ini kejadian faktual. Jadi satu saat kami lagi pergi ke pantai, kemudian akan melaksanakan sholat zuhur. Satu pakaian sudah basah, terus mau melaksanakan sholat zuhur,
kondisinya panasnya luar biasa. Terus kemudian ingin melaksanakan sholat zuhur, kemudian mau wudu. Gimana cara wudunya? Berendam saja. Berendam, boleh nggak? Kita tanya. Bagaimana? Waya sulut tartibu bil ingimasi fil ma'i walau qalilan. Iya. Orang yang menenggelamkan dirinya ke dalam kolam, terus kemudian dia niat wudu, maka pada saat itu dianggap dia sudah melakukan tertibnya wudu. Menurut mazhab menurut pandangan siapa? Imam Nawawi. Menurut pandangan Imam Nawawi. Tapi kalau menurut pandangan Imam Rafi'i harus bagaimana, Ustaz? Berdiam sebentar. Ya, kalau menurut pandangan Imam Rafi'i dia harus berdiam sebentar. Diam untuk mendapatkan tertib itu harus diam bentar. Biar terjadi tertib. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan tidak harus keluar, pokoknya udah niat berbarengan itu keluar, berarti dia sudah wudu. Gak usah dicoba, ibu gak usah dicoba. Tidak perlu dicoba, ini mah ilmu gitu ya, cerita ilmu. Gak usah coba-coba gitu. Jempol dibagi terus. Walau qalilan yang meskipun sesaat. Terus Wa in lam yamkus alal asal. ini perkataan Imam Nawawi, wa ilam yamkus al asal. Menurut qaul yang asal menurut Imam Nawawi, meskipun dia tidak berdiam lama di dalam air, tapi cukup kemudian dia ada air dari atas. Air apa ini? Jangan-jangan ibu minta apa ke langit dong? Kaifiyatul Kaifiyatul wudu'i wa adabu. tata cara wudhu dan adabnya. Jangan-jangan ini apa namanya binatang? Hah? Burung? Tapi najis ya? Cicak bisa, cicak. Nggak sederas itu. Burung? Tapi nggak ada tuh. Oh bocor, iya itu makanya saya nanya ibu itu minta apa ke langit bisa turun air gitu. Bocor ya? Ya, enggak. Saat dilanjut kita berikutnya Bidayatul Hidayah. Wallahu a'lam. Kita lanjut Bidayatul Hidayah.